Selamat berjumpa rekan-rekan mahasiswa program studi biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Kenalkan, saya Mukim Banda Dwi Satyadini yang biasa disapa Manda, dosen program studi biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka yang mengampu mata kuliah Mikrobiologi 4223. Selamat bergabung dalam mata kuliah saya Mikrobiologi 4223 pertemuan pertama. Pertemuan pertama mengenai daur siklus daur hidup virus atau siklus virus yang terdiri dari siklus litik dan siklus lisogenik. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, semangat dan bahagia selalu. Sebelum kita mulai tutorial ini, maka kita akan berdoa menurut agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik teman-teman, mungkin masih ada yang mengingat ya apa itu virus. Virus itu adalah mikroorganisme yang membuat atau menyebabkan penyakit pada tumbuhan, hewan, ataupun manusia seperti itu. Baik, capaian mata kuliah ini mahasiswa mampu memahami apa itu virus dan daur siklus hidup virus seperti itu. Baik, saya izin share screen dulu. Sudah terlihat ya teman-teman. Baik, ini adalah daur litik dan daur lisogenik atau daur hidup virus. Daur hidup virus ada siklus litik dan siklus lisogenik. Siklus litik itu diawali dari fase adropsi atau fase pelekatan atau penempelan dari virus kepada sel inangnya. Virus menempel pada sel inang yang mana menggunakan protein kapsid yang berfungsi untuk berikatan dengan reseptor khusus pada permukaan sel inang. Jadi, si virus ini menempel dengan menggunakan protein kapsid yang berfungsi untuk berikatan terhadap reseptor khusus di permukaan sel inang. Setelah itu, mengalami fase penetrasi atau injeksi. Oke, virus menginjeksi atau menginfeksi materi genetik yang dibawanya ke dalam sel inang. Materi genetiknya bisa DNA ataupun RNA. Seperti itu. Tidak bisa virus itu membawa kedua-duanya. Virus pasti akan hanya membawa salah satu, DNA atau RNA seperti itu. Jadi dia akan menginjeksi si DNA atau RNA-nya kepada sel inangnya dan menyusupkan DNA atau RNA tadi ke inti sel-sel inang. Seperti itu. Sehingga si DNA tadi masuk ke dalam inti sel inang. Lalu selanjutnya adalah fase sintesis. Fase sintesis di sini adalah bagaimana si virus mengembangbiakan DNA tadi atau materi genetiknya tadi seperti itu dan mengambil alih kendali sel inangnya seperti itu. Jadi di sini ada fase sintesis atau replikasi. Jadi perkembangbiakan dari materi genetik si virus tadi di dalam sel inangnya. Jadi di sini adalah proses bagaimana si DNA dan RNA tadi mengintegrasikan ke dalam kromosom sel inangnya. Nah, biasanya dibantu oleh enzim khusus yang disebut integrase. Nah, ketika sudah
masuk ke dalam fase replikasi tadi, maka si sel inang ini, ya, si virus di dalam sel inang ini dia akan masuk ke dalam fase eh, produksi seperti itu atau perakitan. Jadi dia akan memproduksi si virus-virus baru, ya. Jadi dia akan memproduksi virus baru yang dikemas dalam kapsid. Jadi nanti akan muncullah itu protein kapsid, enzim, dan DNA atau RNA atau yang disebut asam nukleat yang dibawa oleh virus menjadi virus yang baru seperti itu. Biasanya eh, dia akan membuat virus baru yang dikemas dalam kapsid atau lapisan pelindung yang terbuat dari protein dan dikelilingi oleh sel selubung yang dapat berasal dari sel inangnya. Seperti itu. Itu bisa disebut fase perakitan. Nah, setelah itu akan mengalami fase lisis atau pelepasan virus baru dari sel inangnya yang pecah. Sehingga virus baru itu akan ke lingkungannya atau lisis ke lingkungannya seperti itu dan meninggalkan sel inangnya. Sel inangnya akan rusak seperti itu. Itulah yang disebut siklus litik. Jadi siklus litik itu ada 5 fase. Ada adopsi atau pelengketan, ada penetrasi atau injeksi, ada sintesis atau replikasi, ada eklifase atau perakitan, dan ada lisis atau fase pelepasan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam siklus lisogenik. Siklus lisogenik ini diawali dari sama teman-teman. Jadi ada fase adopsi atau penempelan tadi si virus pada permukaan sel inang. Yang mana dia menggunakan sama protein kapsid yang berfungsi untuk berikatan kepada reseptor khusus pada permukaan sel inang. Lalu dia akan mengalami fase penetrasi. Oke, fase penetrasi sama yaitu virus menginfeksikan DNA-nya atau RNA-nya. Dia mengalami fase kedua atau fase penetrasi tadi. Jadi dia menginjeksi DNA atau RNA-nya tadi ke dalam inti sel inang. Seperti itu. Nah, setelah penetrasi, maka tadi dia akan mengalami fase replikasi. Seperti itu. Jadi, dia akan masuk ke dalam fase replikasi atau penggabungan DNA atau RNA tadi ke dalam kromosom sel inang yang dibantu oleh enzim khusus yang disebut integrase. Namun proses ini berbeda dengan siklus litik. Biasanya kalau siklus litik kan langsung memproduksi dan dia langsung lisis seperti itu. Tapi kalau di siklus lisogenik dia itu akan mengalami fase laten. Oke, fase laten itu fase yang tidak aktif atau tidak mudah lisis seperti itu. Jadi di sini dia akan disebut dengan eh, provirus. Jadi si sel inang dan DNA RNA virus tadi disebut dengan provirus. Nah, proses provirus tadi itu adalah dalam keadaan yang tidak aktif atau laten, seperti itu. Nah, ketika sel inang itu melakukan replikasi kembali seperti itu, nah, dia akan si sel virus ini atau si DNA RNA virus tadi bersama sel inang itu akan ikut juga bereplikasi seperti itu. Jadi dia akan melakukan pembelahan seperti itu dari sel inang menjadi sel anak seperti itu. Jadi dia sini akan melakukan pembelahan dari sel inang menjadi sel anak. Di sini ada pembelahannya di fase 5, teman-teman bisa terlihat. Seperti itu, dia mengreplikasi bersama kromosom sel inang. Jadi, perbanyakan materi genetik atau DNA atau RNA virus secara fasib. Jadi, dia mengikuti kromosom sel inang. Jadi, dia bereplikasi mengikuti kromosom sel ini. Dalam populasi sel inang tanpa menunjukkan gejala penyakit. Oke.
Nah, pada suatu kondisi tertentu, maka si, siklus lisogenik ini bisa memacu provirus tadi seperti itu. Misalnya, kondisi badan seperti stres atau gangguan hormonal itu bisa memacu virus atau provirus yang ada di dalam tubuh tumbuhan, hewan, ataupun manusia itu kembali lisis seperti itu. Oke, ketika dialisis apa yang terjadi? Maka dia akan mengalami fase litik seperti itu, teman. Jadi dia akan mulai lagi dari fase eh, lisis tadi seperti itu. Ketika sudah lisis atau pecah tadi, dia akan menyebarkan virus-virus kepada lingkungan sehingga sel-sel lain itu terinfeksi seperti itu, dan dia akan menyebabkan daur litik terjadi seperti itu, teman-teman. Jadi di sini ada perbedaan siklus litik dan siklus lisogenik. Perbedaannya adalah untuk kondisi awal sel inang itu biasanya untuk siklus litik itu non-virulen. Sedangkan siklus lisogenik itu pasti biasanya virulen seperti itu. Nah, biasanya di siklus litik itu ada 5 tahap. Ada absorpsi, penetrasi, replikasi, perakitan, lisis. Sedangkan di lisogenik hanya ada 4, ada absorpsi, penetrasi, penggabungan, dan pembelahan. Seperti itu. Kelanjutan siklusnya, biasanya siklus litik itu terhenti karena sel inangnya sudah rusak dan mengalami lisis. Nah, kalau di lisogenik, dia dapat dilanjutkan dengan siklus litik jika virulen bakterinya bisa hilang. Seperti itu. Nah, kondisi akhir bakteri sel inang itu biasanya kalau untuk siklus litik dia akan mati karena rusak. Nah, kalau si siklus lisogenik jika tidak mengalami lisis, maka sel inang itu tidak akan mati. Demikian teman-teman untuk siklus litik dan siklus lisogenik. Saya harap teman-teman bisa memahami apa itu daur litik dan daur lisogenik. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.